Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala awqati Ramadan ala ghairihi minal azman wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Lailatul Qadar, tidak terlepas dari kapan diturunkannya Lailatul Qadar atau malam kemuliaan atau malam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan Lailatul Qadar itu diturunkan. Tetapi yang jelas bahwa Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan pada bulan Ramadan. Tanggal berapa, jam berapa, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan penjelasan, dan ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan pula dalam hadisnya. Hanya Rasulullah memberikan rambu-rambu bahwa Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal-tanggal ganjil di tanggal 10 terakhir bulan Ramadan. Karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemirsa di rumah, bulan Ramadan merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang diagungkan oleh Allah. Bahkan Ibnu Katsir menyampaikan dalam tafsirnya, Allah memuji bulan Ramadan atas bulan-bulan lain. Hal ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Satu sisi Allah menurunkan Al-Quranul Karim, baik secara mujmal, secara keseluruhan. Dari tahapan pertama Al-Quran diturunkan 30 juz oleh Allah, 114 surah dan 6.660 ayat ini diturunkan oleh Allah secara utuh pada bulan Ramadan. Min jumlatin wahid. Dari mana? Dari Lauhil Mahfuz menuju Sama'id Dunya atau Baitul Izzah. Lauhil Mahfuz itu apa? Lauhil Mahfuz itu tempat pembuatan Al-Quran, tempat kalam Allah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia, tempat ibadahnya para makhluk Allah, para hamba Allah, termasuk malaikat di dalam. Kemudian pada tahapan kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara tanzil, secara tafsil, secara terperinci. Itu pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kapan Al-Quran itu diturunkan, baik secara at-tafsil, terperinci atau tanzil, maupun secara mujmal, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Itulah keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, para malaikat pun turun di buminya Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa begitu mulianya pada malam Ramadan ketika Allah menurunkan Lailatul Qadar itu. Dan itu menunjukkan betapa tingginya nilai ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah di malam bulan Ramadan itu. Karena itu, para pemirsa, bulan Ramadan itu bulan yang penuh keberkahan, bulan penghapusan dosa. Karena bulan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah merahasiakan. Kenapa Allah merahasiakan Lailatul Qadar? Allah merahasiakan Lailatul Qadar ini adalah untuk menguji keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hamba ini, manusia ini, mau beribadah dan meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru dia lengah dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan melihat, Allah akan mengintai kepada hambanya, siapa di antara hamba Allah ini yang mau beristiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa hamba Allah yang berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Lailatul Qadar ini nilainya adalah lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr
Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Ayat ini menunjukkan ada korelasi bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Ini menunjukkan ada korelasi antara turunnya Al-Qur'an dengan Lailatul Qadar, dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Satu sisi bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'anul Karim, tetapi di satu sisi yang lain Allah menurunkan Al-Qur'an ini pada malam Lailatul Qadar, pada malam Qadar, malam ketetapan atau malam kemuliaan. Lantas pertanyaannya apa, para pemirsa di rumah? Apa hikmah di balik Lailatul Qadar ini? Yang pertama yang harus kita pahami, Allah menurunkan satu malam kemuliaan, Allah menurunkan satu malam ketetapan, di mana semua urusan manusia ditetapkan oleh Allah pada malam Qadar ini. Kebaikan manusia, keburukan manusia, rezeki manusia, takdir manusia, ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar itu. Yang kedua, agar hikmah yang dapat kita ambil adalah agar kita dapat menjalankan ketaatan kepada Allah. Pada malam itu kita hidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, bertasbih, membaca Al-Qur'an Karim, dan siapapun yang amal ibadahnya dilakukan secara istiqomah mulai dari awal bulan Ramadan hingga akhir Ramadan, maka orang-orang itulah yang selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah dan akan mendapatkan malam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, dan di saat Ramadan yang akan datang ini dan di bulan Ramadan ini kita dapat meraih malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar yang nilainya adalah lebih baik dari 1000 bulan. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang.